Ya pagi teman-teman. Kali ini aku mau share tentang Instagram. Seperti kemarin saya sempat share di grup. eh, aku kasih tahu gimana caranya nambah follower gitu. Jadi kita kadang-kadang nge-add follower udah banyak, tapi yang add balik itu cuma sedikit gitu kan. Jadi sebenarnya itu ada tekniknya sih buat bisa dapatin fallback yang ya minimal nggak sampai 100%, ya 70 sampai 80% gitu. Jadi kita sebenarnya kuncinya sih cuman mesti cari Instagram yang aktif aja, yang buat di follow. Jangan jangan semua di add gitu, jadi mesti kita pilih-pilih gitu. Tapi sebelumnya itu kalau untuk Instagram sebenarnya, kalau niatnya buat jualan itu tuh kita mesti eksis saja, jangan sekedar buat cari follower yang banyak gitu. Eksis itu dalam arti kita tuh kreatif gitu, kreatif bikin postingan gitu. Nah, kalau mau bikin postingan, kalau bisa itu dijadwalin biar konsisten. Seperti yang kemarin saya sempat bikin tutorial itu bagaimana kita ngejadwalin status kita gitu. Jadi pakai apa namanya, aplikasi Facebook Studio bisa. Nanti teman-teman bisa jadwalin sesuai sama tutorial yang udah aku buat sebelumnya gitu. Terus kalau bisa bikin story-nya itu rutin gitu. Kalau takut kelewat, mending bikin alarm. Jadi teman-teman bikin alarm buat nentuin timing buat bikin story gitu. Nah, terlebih lagi kalau yang masih akunnya masih baru, terus followernya masih dikit, itu mesti pakai hashtag. Kemarin juga sudah saya jelasin masalah hashtag itu kita bisa pakai apa namanya, website base hashtag itu. Jadi bisa gunain lah di situ, kita bisa search hashtag di situ. Jadi lihat di tutorial sebelumnya. Sebenarnya kalau untuk bisnis itu closing itu ada urutannya sebenarnya. Yang paling bagus buat bikin laris dagangan kita itu yang pertama itu endorse dari selebriti gitu atau selebgram. Terus habis itu orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, setelah itu keluarga, habis itu sahabat. Nah, terus paling belakangan itu bukan siapa-siapa. Yaitu kita yang masih awal gitu. Tapi kita jangan berhenti di situ. Kita harusnya mikir bagaimana ngedongkrak diri kita yang bukan siapa-siapa gitu. Jadi kita bikin satu akun semacam kolam gitu. Jadi kita punya Instagram utama nih. Biasanya kan kita isi tentang jualan. Nah, kita harus punya Instagram kedua sebagai pendukung. Jadi akun Instagram yang kedua ini kita isi. Seumpamanya kita jualan apa nih? Kita kan jual obat herbal ya. Kalau obat herbal, di sini teman-teman boleh bikin satu akun pendukung eh, informasi-informasi tentang kesehatan. Nah, jadi nanti di situ kita kembangin ini akun ini. Biasanya akun kesehatan itu ada peluang besar buat jadi viral gitu. Sama kayak akun lucu-lucu gitu. Jadi kontennya di konten apa namanya, kesehatan itu banyak banget dicari orang. Jadi apa namanya, teman-teman mesti bikin salah satu Instagram pendukung gitu. Terus yang paling penting di Instagram itu interaksi atau engagement gitu. Jadi kalau teman-teman males interaksi ya percuma aja. Jadi Instagramnya nanti ya diem-diem aja seperti itu. Pokoknya utamain interaksinya. Jangan harap tuh tanpa interaksi terus dapat transaksi gitu. Nah, jadi kita mesti sering interaksi. Di Instagram itu sebenarnya kalau membangun interaksi itu kita mesti kreatif gitu. Jadi bikin-bikin apa namanya, status yang interaksi gitu. Contohnya gini, statusnya pakai pertanyaan, terus nanti sering-sering komentar. Kalau ada yang lucu boleh kita DM, atau ada yang apa namanya berguna kita boleh DM mereka. Terus kita sering-sering live di situ. Terus
di story itu kan banyak tuh fitur-fiturnya macam polling, kuis, pertanyaan. Nah, itu gunain tuh. Yang pertanyaan tuh bagus tuh. Jadi kita bikin satu status, nah kasih pertanyaan kan nanti ada tombol tuh bisa tampil di story-nya. Nah, mungkin kalau pertanyaan teman-teman yang tadi bagaimana cara nambahin follower biar baliknya itu minimal bisa sampai 70-80% gitu. Nah, sebenarnya caranya tuh mudah ya, nanti aku ajarin di bagian paling belakang gitu. Biasanya nih teman-teman tuh kebingungan nyari konten. Nah, kalau kebingungan nyari konten sendiri, biasanya kita bisa gunain itu apa? Kita bisa nge-repost posting-postingan akun-akun yang udah terkenal atau akun-akun yang udah viral. Itu nggak apa-apa, yang penting kreditnya kita tulis di situ. Jadi dengan mengklaim itu punya kita. Mungkin saya langsung praktekin aja ya caranya bikin 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 konten, tapi waktu kita terbatas gitu. Kita bisa gunain repost. Oke, sebelumnya teman-teman boleh install aplikasi ini, save and repost. Nanti teman-teman boleh install aplikasi ini. Terus teman-teman punya Instagram, boleh dibuka. Di sini kita searching seumpamanya nih, aku mau nyari tentang kesehatan nih ya. Aku ngambil dari Gue Sehat. Aku mau nge-repost satu statusnya. Nih, khasiat jeruk nipis. Oke, teman-teman boleh pilih sini, terus salin tautan. Setelah ini teman-teman boleh balik lagi ke aplikasi repost sini, save and repost. Kita tinggal paste saja di sini, terus kita download. Oke, download. Setelah itu kita repost. Kita akan dilarikan ke Instagram. Kita mau jadiin apa nih? Stories, direct, atau feed? Aku pilih feed. Oke. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Nah, di sini kita tinggal paste saja. Lama tempel. Nah, ini kita kasih apa namanya, keterangan ya, repost. Terus kita tulis kreditnya, @Gue Sehat. Nah, salah tadi, kredit. Terus kita bagikan. Oke, postingannya udah masuk di sini ya. Sebenarnya kita itu di mana-mana mesti balik lagi ke fungsi sebenarnya. Mau pakai Facebook, mau pakai Instagram, mau pakai yang lain, itu kan sebenarnya media sosial. Jadi kita bermedia sosial. Jadi kita tetap bikin konten-konten yang tidak hanya jualan. Seperti info-info seperti ini nih, info-info kesehatan. Nah, teman-teman boleh repost, yang penting jelasin apa namanya, kreditnya dari mana gitu. Nah, setelah ini kalau konten kita udah kira-kiranya udah bermanfaat nih, bisa dibaca nih, nggak isinya cuman katalog aja, nggak katalog jualan, banyak informasi, banyak sesuatu yang dibutuhin sama orang gitu. Nah, habis itu teman-teman baru boleh follow orang gitu. Nah, untuk follow sendiri tekniknya itu kita cari di sini. Kita cari topik yang berhubungan dengan kita. Contohnya sehat alami. Oke, saya cari sehat alami.
sehat alami kita pilih yang hashtag di sini. Nah, di sini kan banyak banget nih. Ada 500 lebih, 100 lebih, 1000 lebih. Nah, ini ada nih sehat alami herbal nih 15 sampai 15.000 lebih ya. Kita pilih ini. Oke, ini kan banyak banget postingan-postingan tentang sehat alami herbal. Kita ambil yang terbaru. Kalau kita udah ambil yang terbaru, kita lihat satu di sini. Ini disukai oleh nih. Kita lihat yang disukai oleh ini, kita ambil satu. Oh, sorry. Pencet yang disukai oleh nih. Nah, ini kita bisa follow orang ini. Jadi mereka belum lama aktif di sini gitu. Jadi kita cari aja yang apa namanya banyak like-nya. Nanti yang like itu kita tinggal follow aja. Contohnya aku cari lagi. Oke, di sini coba. Oh, ini karena banyak orang luar ya, kita ambil satu aja. Nah, selain ini kita bisa cari tentang rumah sakit. Rumah sakit Siloam. Oke, aku mau ambil yang ini ya. Apa namanya? Rumah sakit Siloam Medan. Ini. Nah, kita ambil yang disukainya, kita follow di sini. Mereka. Ini kenapa kita cari rumah sakit itu, kita ngejar yang tertarget gitu, orang-orang yang kemungkinan ada masalah kesehatan atau aware dengan kesehatan. Nah, jadi kita tinggal follow mereka gitu. Udah, sebenarnya caranya cuman seperti ini. Kita bikin konten, habis itu kita follow orang, follow yang tertarget, terutama yang tadi yang hashtag itu. Nanti teman-teman boleh cari apa namanya postingan-postingan yang baru, terus yang baru di like gitu, kayak gini. Jadi teman-teman boleh ikutin mereka. Udah, habis itu kita tinggal tunggu aja nanti berapa banyak apa namanya follow back dari mereka gitu. Mungkin itu aja sih share kali ini buat apa namanya untuk follow Instagram. Oh ya, nanti kalau bikin status teman-teman boleh pakai yang model-model, kan biasanya nemuin di Instagram itu ketuk layar 2 kali gitu. Nah, teman-teman bisa bikin status seperti itu, atau bikin kita kasih gambar rumah bagus, kita tulis di dalamnya yang cita-cita mau punya rumah bagus, tap 2 kali gitu kan. Itu bagus tuh yang kayak gitu. Terus apa namanya ajakan yang untuk setuju atau tidak setuju gitu, itu boleh juga. Jadi teman-teman boleh gunain konten-konten seperti itu gitu. Terus kalau enggak yang pertanyaan nih, pernah nggak sih, nah kayak gitu. Terus mungkin video inspirasi, video menyentuh, itu juga boleh nanti teman-teman share yang kayak gitu. Jadi itu banyak banget interaksinya dengan video-video seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipraktekkan dengan baik.